Dengan kapasitasnya 1 megawatt saja, itu diprediksi memerlukan air sekitar 25,5 juta liter per tahun. Kebutuhan dan keinginan kan kadang-kadang jadi kabur. 2023 bahwa tinggi permukaan laut itu sudah meningkat lebih besar dibanding dalam 300 tahun terakhir. Seolah dalam tanda kutip memindahkan masalah jadinya. Iya, betul. Menguras air di daratnya aman, tapi sekarang kita pindahkan masalah ke laut. Selamat datang kembali para pemirsa podcast Bening. Kali ini saya Eka dan hari ini saya ditemani Pak Hani. Seperti biasa, apa kabar Pak Hani? Selamat pagi Pak Eka, kabar baik. Terima kasih sudah membuat kesempatan kepada saya untuk hadir di sini. Mantap. Oke, hari ini kita mau bicara lagi tentang pusat data ya Pak Hani ya. Ya, lanjutan yang kemarin kali ya. Ya, lanjutan kemarin. Karena ada satu hal yang menarik ya, setelah podcast kita tayang itu ternyata di Kompas ada artikel ya tentang pusat data ya, 28 April kalau nggak salah. Ya benar. Nanti tolong linknya di bawah ya, jadi semua orang bisa lihat. Nah, merujuk kepada artikel Kompas sama pada podcast pertama kan Pak Ani juga bilang bagaimana kalau pusat data itu di bawah laut ya. Iya benar. Aku masih nggak kebayang di bawah laut ya. Nah ternyata di artikel Kompas itu juga dibahas ya, ternyata ada yang pernah melakukan hal itu. Ya. Bisa ceritakan dikit gitu? Oke. Mungkin sedikit latar belakang dulu kali ya. Jadi kenapa sih pusat data butuh untuk penginginan intensif? Karena menurut para ahli, supaya servernya bisa bekerja optimal, itu kita harus maintain suhunya antara 18 sampai dengan 27 derajat Celcius. 27 ya? 18 sampai dengan 27. Ini adalah rekomendasi dari ASRAE atau American Society of Heating, Refrigerant, and Air Conditioning Engineers. Suatu perkumpulan yang sudah sangat lama, berdiri tahun 1800-an. Kemudian itu diperlukan supaya mencegah overheating dan kondensasi karena akibat server, router, switch, storage semua bekerja terus untuk komputasi dan transfer data. Akibatnya kan timbul panas. Dari panas itu, apalagi ada orang di situ, pastikan kelembaban juga naik. Nah, akibat overheating dan kelembaban itu bisa merusak komponen. Jadi, disitulah kenapa dibutuhkan pendinginan yang konsisten untuk supaya performanya bagus dan awet alatnya. Nah, tapi kalau untuk pakai air, seperti dibilang Kompas itu, setelah saya lihat itu sesuatu yang agak spektakuler. Karena dikatakan bahwa untuk pusat data dengan kapasitasnya 1 megawatt saja, itu diprediksi memerlukan air sekitar 25,5 juta liter per tahun. Itu artinya per hari itu perlu sekitar 70.000 liter. Manusia normal untuk MCK sama kebutuhan minum itu sekitar 100 liter per hari. Berarti itu setara untuk kebutuhan 700 orang. Per hari? Per hari untuk 1 megawatt. Itu MCK doang tapi ya belum termasuk? Termasuk minum juga. Pokoknya semua kebutuhan mereka itu 100 liter per hari. Itu sudah all in. Berarti sama dengan 700 orang untuk 1 megawatt. Dan yang agak dalam tanda kutip mengerikan adalah diprediksi pada tahun 2028 itu Amerika saja itu akan butuh air sekitar 150 sampai dengan 180 miliar liter per tahun. Jadi kita bayangkan miliar liter itu seperti apa? Kita pakai yang terendah aja, 150 miliar liter per tahun itu setara dengan 411 juta liter per hari. Kalau 411 juta itu, kalau buat orang yang tadi 100 liter per hari, itu sama dengan pemakaian air untuk 4 juta orang. Per hari? Per hari. Kita bayangkan 4 juta orang. Gambarannya Surabaya saja, satu kota itu yang besar gitu, hanya isinya 3 juta. Jadi kebutuhan untuk
pusat data pendinginan pusat data di Amerika untuk 2028 itu setara dengan pemakaian air untuk 1,3 kali penduduk Surabaya per hari. Jadi betapa kritikalnya pendinginan buat pusat data ini. Sehingga orang kepikiran gimana untuk hemat. Salah satu ide yang agak out of the box adalah gimana kalau bikin dasar laut. Jadi nggak perlu lagi pakai yang 150 miliar liter per tahun tadi. Itulah kira-kira gambaran latar belakangnya. Ya, tapi kan udah ada yang pernah nyoba kan ya? Ya, jadi Microsoft termasuk yang pertama untuk buat terobosan tersebut. Jadi idenya itu para peneliti Microsoft itu meneliti bahwa 50% populasi penduduk dunia itu tinggalnya itu di kurang dari 200 km dari garis pantai. Jadi setengah penduduk dunia itu berada di pinggiran pantai. Kemudian ada satu karyawan Microsoft itu bekas angkatan laut. Dia kepikiran kalau seperti itu kenapa tidak kita buat penginginan di dasar laut untuk hemat biaya sekaligus bikin lebih awet. Karena kalau dasar laut kan nggak ada human touch dan sebagainya, kondensasi dan sebagainya bisa berkurang. Akhirnya dibikinlah prototipe pertama. Itu diluncurkan itu tanggal 10 Agustus 2015 dengan kapasitas kurang lebih sekitar 300 komputer. Berapa megawatt tuh? Itu nggak disebutkan. Oke. Jadi ditaruhlah di pantai California 1 km dari pinggir pantai. Itu di kedalaman sekitar 10 meter selama 105 hari. Dengan kontainer ukuran 3 kali 2 meter, lumayan kecil. Dan setelah 105 hari mereka ambil prototipe tersebut dan mereka cek, diumumkan bahwa hasilnya itu menjanjikan, promising. Karena hasil menjanjikan, dibuatlah prototipe kedua. Itu diluncurkan pada 1 Juni 2018. Itu membawa sekitar 855 server. Kalau tadi itu cuma 300 komputer, ini 855 server. Cuma pantainya pindah, tidak di California lagi, tapi di Orkney Island, Scotland. Di mana situasinya lebih agak ekstrim dibanding California tadi. Jadi di situ dipasang di kedalaman 35 meter, itu sekitar 2 tahun. Atau tepatnya 25 bulan 8 hari. Dengan kontainer lebih besar, ukuran 12 kali 3 meter, kurang lebih hampir 4 kali lipat, dan diisi gas nitrogen yang ramah lingkungan. Mereka sangat serius di sini, kalau kita lihat. Setelah 25 bulan 8 hari, begitu mereka ambil, mereka cek ternyata, kalau yang pertama menjanjikan, yang kedua sudah lebih dari menjanjikan karena hasilnya adalah tingkat kerusakan komponen dalam prototipe tersebut itu adalah 1/8 kali dibandingkan itu di darat. Antara dasar laut dengan darat. Jadi kalau yang di darat itu dengan 135 server itu rata-rata dalam 2 tahun 8 server yang rusak. Sementara dasar laut dari 855 server hanya 6 yang rusak. Artinya tingkat kerusakannya itu 8 kali lebih besar di darat dibanding dengan di laut. Jadi saat itu banyak orang jadi pusat perhatian, baratnya jadi salah satu perhatian dunia. Dia berpikir out of the box, dia melaksanakan prototipe 1 dan 2, dan hasilnya sangat luar biasa tadi. Tapi berhenti kan nih? Nah, ini menjadi pertanyaan banyak orang. Karena di bulan Juni 2024 ada yang wawancara pimpinan proyeknya, dia mengatakan bahwa proyek ini dihentikan dengan alasan yang ya ada yang bilang jelas, ada yang bilang kurang jelas. Intinya bahwa waktu mereka bikin percobaan tadi itu adalah dalam skala kita sebut proof of concept. Oke, proof of concept ya. Ya, jadi eksperimennya. Sehingga itu untuk yang keadaan sekarang, cloud yang kecil. Mereka anggap sekarang itu kecil. Nah, karena mereka ingin fokus ke yang lebih besar dengan basisnya AI, akibatnya mereka sementara tinggalkan dulu untuk pendinginan pusat data, mereka lebih fokus kepada gimana supaya dari cloud menjadi AI yang lebih besar.
Itu adalah alasan mereka. Cuman ya kita juga bingung ya. Kalau udah tahu seperti itu, kenapa juga dibuat percobaan kan? Apa mereka nggak pikir seperti itu atau gimana? Jadi kalau saya lihat ini mau dibilang mendua hati apa setengah hati juga enggak. Mirip seperti dulu kita kan mobil pakai ICE, sekarang ke EV. Ada udah ICE ke EV, ada yang balik lagi dengan ICE tapi pakai hidrogen dan sebagainya. Jadi ya namanya bisnis perhitungannya agak rumit. Kadang-kadang kita juga nggak tahu sebagai orang luar ya. Ya benar juga sih, tapi dari cerita Pak Ani ini kan aku menangkapnya itu mereka baru konsentrasi kepada kerusakan dari alat-alat itu tersebut. Belum ada penelitian atau studi terhadap dampak kepada lingkungan. Ya, karena ya benar, mereka fokus lebih kepada internal bisnis mereka. Mungkin dengan lingkungan saat itu mereka hanya fokus bahwa dengan pakai pendinginan dasar laut, mereka menghemat pemakaian air tersebut. Itu mungkin salah satu sumbangsih dari konsep ini terhadap lingkungan. Cuman kita harus ingat bahwa namanya setiap ada pergeseran sesuatu di alam, itu pasti berdampak kepada lingkungannya. Mirip kayak dibilang butterfly effect. Kupu-kupu di Indonesia, lautan Atlantik bisa jadi gelombang. Nah, ini mungkin yang belum sampai sedalam itu mereka perhatikan. Mereka taunya menghemat air, terus mereka pakai nitrogen kering, otomatis itu sudah ramah lingkungan. Tapi kalau kita lihat, ya namanya ekosistem laut, itu perubahan sekecil apapun itu pasti mempengaruhi biota laut. Nah, biota laut itu sangat dipengaruhi oleh, pertama adalah suhu, kemudian salinasi, kemudian arus, dan sebagainya. Nah, namanya server yang di darat itu butuh sampai sekian 150 miliar liter air, itu kan pasti butuh pengendalian yang luar biasa. Nah, sekarang dimasukkan ke dasar laut, otomatis kemana panasnya? Pasti diserap oleh lingkungan. Nah, belum diselidiki sih berapa derajat Celcius penambahan panas di sekitar sekeliling alat tersebut. Tapi yang pasti itu mempengaruhi. Nah, ini yang kemungkinan apakah belum dipikirkan, karena namanya perubahan suhu, otomatis air itu kan kalau makin panas dan makin kurang asin, salinasi rendah, dia akan naik. Sementara makin dingin, makin tinggi salinasi, dia akan turun. Otomatis pergerakan internal laut, naik turunnya air, itu sangat pengaruh dengan suhu dan salinasi. Otomatis pengaruh gelombang. Biota laut itu kan nggak bisa mikir. Mereka taunya adalah insting. Nah, mereka begitu salinasinya berubah, begitu suhunya berubah, pasti mereka respon. Apakah terhadap migrasi, apa langsung dia cari tempat yang lebih dingin sehingga tempat itu jadi berkurang biota lautnya. Itu mungkin yang belum dipikirkan oleh, belum sampai ke situ pemikirannya. Itu yang saya lihat. Tapi ada hal yang menarik. Microsoft pada saat buat percobaan di 2015, kemudian di 2020 percobaan yang keduanya itu jadi, itu Cina sudah melihat peluang. Di 2020 itu percobaan Microsoft yang kedua selesai, Cina dengan namanya perusahaan Highlander, itu untuk yang pusat data bawah air, itu sudah buat percobaan. Dan di 2023 mereka sudah bikin komersil. Jadi kalau Microsoft 2020 sampai 2024 mereka stop, Cina malah enggak. 2020 bikin percobaan, 2023 mereka launching. Mereka launching dengan skala komersial sama dengan Microsoft kurang lebih itu 35 meter di bawah laut di dekat kepulauan Hainan, Cina. Dengan kemampuan prosesnya itu adalah 4 juta gambar HD dalam 30 detik. Itu setara dengan 60.000 komputer itu diproses dalam persamaan. Itulah yang mereka pakai di Cina. Dan kelihatan respon pasarnya bagus. Bulan Februari kemarin, tanggal 18, mereka sudah lunjukkan lagi satu modul dengan kemampuan yang lebih tinggi lagi. Nah, seberapa tinggi mungkin belum dibuka ke publik, tapi yang pasti kelihatannya berhasil untuk dalam skala komersil. Februari tahun ini?
Februari tahun ini, 18 Februari kemarin, 2025. 2025. Berarti ada sekitar 10 customer mereka pesan untuk naruh pusat datanya di bawah laut untuk perusahaan Highlander Cina ini. Berarti kalau kita lihat, Microsoft sangat hati-hati, tapi Cina lihat peluang, dia langsung tangkap. Dan itu ternyata kelihatannya bagus. Ke depan kita masih belum tahu seperti apa. Tapi yang punya Cina atau Tiongkok ini masih jalan terus sampai sekarang. Masih jalan dan lumayan berhasil, sehingga bulan Februari kemarin mereka tambah lagi satu modul untuk mengkoneksi dengan modul yang ada untuk pertinggi kapasitasnya. Karena permintaan pasar. Luar biasa. Luar biasa, tapi Begitu ada ekonomi, mereka langsung cepat tangkap. Ya, masalah lingkungan seperti bilang tadi, apakah mereka sudah pikirkan biota laut segala macam, itu kita belum tahu sampai saat ini. ya oke. Oke, itu memang kita belum tahu ya. Minimal kita berdua belum tahu ya. Belum tahu. Jadi siapa tahu ada yang tahu bisa kasih komen gitu Ya, ya. Oke. Tapi sebagai seorang awam ya, lay person gitu ya. Tadi kalau Pak Ani bicara tentang salinasi dan suhu ya. Setauku fenomena La Nina, El Nino itu sangat dipengaruhi dari suhu permukaan Ya. laut. Ya. Ya. Jadi aku langsung ngebayanginnya, waduh ini mempercepat, mengakselerasi perubahan iklim kali. Yang sekarang aja kan udah bulan apa harusnya kemarau, tapi masih hujan-hujan mulu. Iya, ya kan? benar. Saya juga heran. Ya, udah bulan apa nih, Juni ya masih hujan mulu. Nggak tahu nanti bulan saya jatahnya hujan, apakah kemarau atau enggak, aku nggak tahu ya. Tapi kan kebayang gitu loh. Ya, kita kan tahunya di Indonesia itu berber September udah mulai hujan. Kemudian berhentinya di Februari. Maret udah mulai kemarau lagi. Terus kemarin sempat dari September mundur ke Desember baru mulai hujan. Nah, kalau yang tahun ini Septembernya on time, Februarinya udah selesai, sudah masuk Juni, hujannya masih terus turun. Ya, apakah dalam tanda kutip pusat data dimasukin ke laut sehingga terjadi perubahan, kita belum tahu. Yang pasti sayap kupu-kupu bisa buat Samudra Atlantik bergelombang pengaruhi. Harusnya ada, cuma seperti apa kita belum tahu secara detailnya. Ya, di sisi lain tadi kan Pak Ani bilang sebenarnya ini, aku mengulang ya, bahwa untuk menurunkan tingkat kerusakan itu berarti kan dengan kata lain bisa dikatakan adalah fokusnya kepada kebutuhan manusia ya. Ya, masalahnya adalah biota laut pun adalah kita juga butuh. Karena itu kan salah satu sumber makanan kita, sumber protein hewani dan sebagainya. Tapi lain pihak, dalam tanda kutip, digital pun kita butuh. Terutama untuk yang berusaha AI dan sebagainya. Di samping ada kebutuhan, ada juga hobi. Yang suka main game, suka tampil dan sebagainya, itu kan sekedar hobi. Jadi kumpul jadi satu di situ untuk kebutuhan digital. Jadi ya seperti ayam sama telur ini. Mana yang mau kita dahulukan jadinya? Ya, yang udah-udah kan namanya juga sekarang kalau nggak salah zaman antroposentris ya. Jadi berpusat kepada manusia, bukan ekosentris. Ya, aku sih orang yang pesimis ya. Jadi aku berpikir, wah nih kalau Cina atau Tiongkok sudah menerapkan dan ternyata berhasil dan orang sepertinya akan cenderung melihat dari sisi komersial, ya ini akan direplikasi, duplikasi, dan whatever, kasih yang lain. Berarti makin masif, dan menurut aku itu adalah suatu hal yang berpotensi berbahaya ya. Ya, karena kembali lagi dalam suatu situasi itu kan selalu ada cara pandang yang berbeda. Kalau dari cara pandang pelaku bisnis melihat peluang ekonomi seperti itu, mereka dalam tanda kutip ya kacamatanya kacamata bisnis. Berapa sih rugi untuk biota laut sekitar situ, katakan ikan yang mati, katakan 100 ekor, berapa harga ikan 100 ekornya? Itu berarti kerugian kita dalam tanda kutip kan? Sementara keuntungan didapat sekian miliar atau sekian juta liter air dihemat, kosnya berapa?
Nah, otomatis dari segi ya pebisnis, ya lebih untung kita korbankan daerah situ, tapi kita dapat gain dari uh, efisien dan sebagainya, ekonomisnya. Hmm. Tapi dari segi pemerhati lingkungan, pasti berbeda cara pandangnya. Hmm. Lah ini anak cucu kita gimana? Manusia makin banyak, laut makin sedikit, sumber daya alam dan sebagainya makin sedikit. Kalau kita seperti itu terus, nanti kita mau makan apa, makan digital kita kan nggak bisa. Kan? Kita pasti butuh protein dari laut. Hmm. Nah, inilah kembali lagi mana yang kita dahulukan. Hmm. Nah, kalau dari memang susah, tapi kalau dari saya aturan ada pasti. Indonesia dengan AMDAL-nya yang apa namanya mengacu pada NEPA dari Amerika, uh, National Environment Pollution Act, itu pasti bisa mengatur semua. Walaupun dalam tanda kutip belum sempurna, karena pada saat dibuat itu kan mereka terbatas data dan sampel yang mereka ambil untuk buat aturan. Tapi setidaknya ada untuk pembatasnya. Tapi kembali lagi ke manusia antroposentris. Antara kebutuhan dan keinginan kan kadang-kadang jadi kabur. Dia butuh atau dia cuma ingin, pengen. Nah, itu yang mau nggak mau ada satu hal yang nggak bisa kita rumuskan, hati kita sebenarnya. Karena dalam hatinya dia pasti tahu, wah, artinya apa yang dia pikirkan pemerhati lingkungan pasti pebisnis tahu. Apa yang dia pikirkan pebisnis pasti pemerhati lingkungan tahu. Cuma kalau masing-masing ngotot pada sudut pandang sendiri, ya nggak ketemu. Itulah dibutuhkan empati supaya ada win-win solution. Jadi para pelaku bisnis mikir dari kacamatanya pemerhati lingkungan bahwa ya juga ya, pemerhati lingkungan pun harus mikir, wah, artinya ada kebutuhan yang harus diakomodir. Nah, memang kelihatan klise ya, tapi saat ini kira-kira seperti itulah yang kepikiran dari saya. Kalau Iya. masing-masing ngotot nggak Aku ketemu. nggak nyebutkan, tapi aku mikirnya kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya mengutip tadi ucapan Mbak Ani bilang bahwa para pebisnis hanya mikirin oke, menghemat air berapa, kemudian biota yang menjadi tidak ada berapa gitu, itu simplistik banget ya, simple banget ya. Ya, Soalnya kita kan juga harus mikir keberlanjutan kan ya. ya, Ya, biota yang mati itu nanti regenerasinya gimana? Masih bisa nggak kalau lingkungannya seperti itu, kalau suhunya naik, salinasinya nggak tahu naik atau turun, dan seterusnya ya. ya. Ya, ngerti sih, cuman antara pebisnis dengan pemerhati lingkungan. Cuman gimana ya, maksudku, ya, ya ini klise juga sih ngomongnya. Gimana caranya berimbang? Berempati aja nggak cukup, tapi gimana bisa menjadi langkah-langkah konkret ya, yang berimbang antara dua kepentingan yang dirasakan sangat bertolak belakang padahal sebenarnya enggak gitu loh. Karena gini deh, kita nggak tahu ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada dampak kepada biota, mungkin nanti akhirnya pun laut tidak sedingin yang saat ini ya. Nanti pusat datanya pindah lagi, mau pindah mana? Ke kutub utara, kutub selatan gitu ya. Nanti begitu juga terjadi. Kan nggak ada habis-habisnya gitu loh keinginan manusia. Ya, kalau kita lihat dari PBB itu sudah mengumumkan di tahun 2023 bahwa tinggi permukaan laut itu sudah meningkat lebih besar dibanding dalam 300 tahun terakhir. Jadi naik turunnya itu dalam 300 tahun terakhir, ini sekarang mencapai puncaknya. Itu otomatis sudah apakah lampu kuning apa lampu merah buat kita. Nanti banyak pesisir yang akan hilang nih kan, pulau-pulau akan tenggelam dan sebagainya. Nah, apakah itu ada hubungannya dengan tadi perusakan alam dan salah satunya tambah lagi dengan seperti sekarang ini pusat data taruh di bawah laut, otomatis menyerap panasnya adalah lautnya, pengaruh kepada biota. Karena bukan cuma Cina, sekarang aja sudah ada dalam tanda kutip supplier atau vendor yang mau untuk menempatkan pusat data di bawah laut. Itu ada dua. Itu yang satu namanya Network Ocean, yang kedua namanya Subsea Cloud atau Subsea Data Center. Mereka sudah iklan di mana-mana
Kalau untuk para pengguna yang ingin memanfaatkan penempatan data center di bawah laut, mereka bersedia untuk mengurusnya. Bahkan Network Ocean ini sudah menjamin bahwa dengan menempatkan data di bawah laut, itu 30% biaya untuk pemakaian energi berkurang. Dan untuk pembangunannya dibanding darat dengan laut, di laut itu 2/3 ongkosnya. Jadi sepertiga lebih murah dibanding kita pusat penginginan di darat. Jadi kalau kita sebagai pebisnis yang menggunakan hal tersebut, apa nggak tertarik kita seperti itu? Sementara satu pihak, PBB udah bilang permukaan laut dalam 300 tahun terakhir ini sudah mencapai puncaknya. Bahkan yang temannya lagi situ, Subsea Cloud, itu menjanjikan bahwa kalau kita kasih order, 12 minggu itu sudah selesai. 12 Untuk minggu, 12 minggu untuk lead time-nya. 3 bulan ya. Ya, berarti sudah sangat masif. Microsoft bikin percobaan, tapi depending, China meneruskan, sekarang Subsea dengan Network Ocean malah sudah mengkomersilkan untuk pemakaian umum. Ya, kembali lagi, mau gimana kita ke depannya ya? Ya. Itu Ya, mungkin pertanyaan itu, atau bukan mungkin, hampir pasti pertanyaan itu tidak bisa kita jawab berdua ya. ya, Tidak bisa kita jawab berdua dan tidak bisa kita tuntaskan di podcast ini. Cuma pasti ya. kita sekitar 20-30 menit. Tapi poinku adalah harusnya orang aware ya. Ya, Aware. Jadi kalau kita bicara tentang perubahan iklim, ternyata bukan hanya jejak karbon yang penting, jejak air juga penting. Dan jejak air itu selain untuk konsumsi, ternyata industri yang dia juga ya, ya, yang berpotensi untuk ya istilahnya mempengaruhi, mengubah atau apalah ya, secara fundamental mungkin gitu ya, tentang keberlanjutan air gitu ya. ya, Mestinya kita pikirkan ya, bukan oh ya, bukan semata-mata dari pebisnis saja. Menurutku begitu. ya, Mungkin dari Pak Hani ada pemikiran yang lain. ya, harusnya seperti itu. Cuma mungkin dari pebisnis kan punya latar belakang sendiri. Mereka berpikir loh, ini loh kita sudah menghemat air loh, sekian juta liter per tahun nggak kita pakai lagi. Artinya alam terbantu dong. Manusia jadi orang Surabaya yang 1,3 kali lipat, jadi nggak perlu lagi kan air segitu banyak buat pendinginan. Cuman kembali lagi namanya kita seolah dalam tanda kutip memindahkan masalah jadinya. Iya, betul. Menguras air di darat, daratnya aman, tapi sekarang kita pindahkan masalah ke laut. Nah, apakah laut siap menampung? Siapa yang menentukan hal seperti itu? Itulah yang ke depan. Kalau saat ini yang simpel adalah pelaku bisnis, pelaku lingkungan. Kan harus ada orang di tengahnya, middleman. Dalam hal ini saya lihat ya pemerintah kali ya, yang punya wewenang, punya tanggung jawab, punya otoritas buat peraturan dan pengawasannya. Nah, apakah ke depannya pemerintah harus menampung juga dengan tambahan undang-undang mengenai penggunaan dasar laut? Karena saat ini saya lihat belum ada undang-undang yang mengatur secara spesifik. Yang ada baru AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, yang diadopsi dari NEPA tahun 69, yaitu National Environmental Policy Act itu. Apakah mereka sudah mengatur sampai dengan hal kecil? Kan kita belum tahu. Tapi kembali lagi yang klise tadi, sebagaimana banyak pun aturan yang dibuat, kalau cara berpikirnya masih terkotak-kotak, kan suka ada istilah aturan ada untuk dilanggar. Don't ask for permission, ask for forgiveness. Nah, cara berpikir yang bisnis seperti ini yang agak berat untuk diterapkan di lingkungan. Ya, pemerintah plus hati nurani seperti apa, kita berdua mungkin belum bisa kali ya. Dibutuhkan dari para pelaku-pelaku usaha, pelaku bisnis atau pemerhati yang punya wawasan lebih tinggi untuk sumbangsinya gimana memecahkan masalah ini. Iya, ya aku setuju sih. Memang salah satu aktor yang krusial itu adalah pemerintah ya. Tapi menurut aku tidak hanya bergantung kepada dia. Pasti. Dan kalau bicara hati nurani, aku berpikirnya pendapat pribadi ya, itu hati nurani semua ya. Ya. Jadi
pemerintah ya, pelaku ya, masyarakat ya kita semua gitu. Sebenarnya kita peduli apa enggak sih gitu loh. Jadi ya menurut aku memang kita nggak bisa memberikan jawaban, dan memang kita ngobrol ini bukan untuk memberikan jawabannya. Ya minimal sesuai dengan judul benih podcast, kita bicara pada dasarnya adalah transdisiplin, dan transdisiplin itu bicara tentang kompleksitas ya. Kami, Pak Ani dan saya hanya bisa mengangkat bahwa ternyata kompleks loh ini loh, jadi nggak sesederhana itu. Dan di level kompleksitas yang paling dalam adalah bicara tentang hati nurani kan, itu yang paling kompleksnya. Ya, so aku rasa untuk obrolan kita hari ini cukup di situ aja dulu ya, supaya jangan kemana-mana. Jangan melebar ya. Repot. Terima kasih Pak Ani atas kehadirannya hari ini dan informasi yang diberikan untuk podcast ini. Jadi oke, para pemirsa, sampai ketemu lagi. Bye bye.